Yo, what's up sobat belajar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Live Classes Matematika. Yes, kelas 11. Hari ini belajar tentang apa sih? Kita belajar tentang deret hidup kita. Yes, aplikasi barisan dan deret pertumbuhan dan perluhan. Bagaimana sih berkaitannya dengan gaya hidup kita? Yes, gaya hidup kita ini mengikuti deret ukur atau deret hitung. Pengertian dari deret ukur sendiri atau deret hitung sendiri, yuk sama-sama kita saksikan. Ya, Thomas Robert Malthus, seorang ilmuwan lulusan Cambridge University, jurusan matematika dan bahasa. Dia dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Dia juga salah seorang murid dari Adam Smith. Ya, Robert Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Hal-hal seperti inilah yang kontradiktif, yang saling bertentangan. Pertumbuhan penduduknya mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Sehingga terjadi krisis, konflik, dan sebagainya. Pengangguran lah, kemiskinan lah, kelaparan lah, dan sebagainya. Ya, karena tadi apa yang dimaksud dengan deret ukur? Kenapa kalau pertumbuhan penduduknya mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangannya atau ketersediaan makanannya mengikuti deret hitung akan menimbulkan krisis atau juga kelaparan, konflik, pengangguran, dan sebagainya. Apa sih yang dimaksud dengan deret ukur? Apa pula yang dimaksud dengan deret hitung? Kenapa kontradiktif? Kenapa bisa menimbulkan konflik? Ya, seperti gaya hidup kita. Misalkan kita punya penghasilan yang selalu bertambah, tapi penghasilan kita mengikuti deret hitung. Namun gayanya setengah mati, hedonnya setengah mati. Mengikuti deret ukur gaya hidup kita. Matilah kita, termakan waktu nanti. Krisislah keuangan kita nanti. Yes, apa yang dimaksud dengan deret ukur? Apa yang dimaksud dengan deret hitung? Yuk sama-sama kita belajar. Kenapa? Karena sekarang belajar mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Yo, what's up? Balik lagi sobat belajar dengan saya, Dwi Sidana. Yes, tadi deret ukur, deret hitung. Deret ukur kalau dalam pembelajaran matematika sebut saja dengan deret geometri. 2, 4, 8, 16, 32, dan sebagainya. Sedangkan deret hitung lebih kepada deret aritmetika. 2, 4, 6, 8, 10, dan sebagainya. Itulah deret ukur dan deret hitung. Ya, pemasukan kita atau penghasilan kita deret hitung nih. Yang sebulan pertama 1 juta, sebulan kedua 2 juta, bulan ketiga 3 juta. Pemasukan kita hanya mengikuti deret hitung. Sedangkan gaya hidup kita setengah mati, hedonnya setengah mati. Bulan pertama mengeluarkan uang, menghabiskan uang 800.000, bulan kedua 1.600.000, bulan ketiga 3.200.000. Ya, matilah kita. Yes, untuk sobat belajar semua, gunanya kita belajar mengetahui deret hitung, deret ukur agar kita bisa memetakan atau memanage penghasilan kita, pengeluaran kita, sehingga kita tidak akan mati dalam krisis. Yes, pertumbuhan dan perluhan. Konsep yang berkaitan dengan deret ukur ataupun deret hitung. Pada pertumbuhan dan perluhan, mungkin katanya familiar, tapi definisinya sama-sama kita saksikan. Pertumbuhan itu adalah kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Ya, kayak tadi 2 naik jadi 4, naik jadi 8, naik jadi 16, dan seterusnya pada besaran sebelumnya. Penerapannya pada pertumbuhan, dalam kasus-kasus pertambahan penduduk, perhitungan bunga majemuk di bank. Nah, bagi yang suka nih sobat belajar dalam bidang investasi, kita bisa mempelajarinya nanti di perhitungan bunga majemuknya. Sedangkan untuk perluhan, lawan kata dari pertumbuhan. Kalau pertumbuhan ada pertambahan atau kenaikan, berarti kalau perluhan
pengurangan atau penurunan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Penerapannya di mana nih perluhan penerapannya? Penerapannya misalkan perluhan suatu zat, es batu deh. Es batu yang tadi misalkan volumenya atau volumenya itu adalah misalkan 2000 cm kubik. Ketika terkena kalorisasi atau peristiwa pemanasan, dia tentunya akan meluruh. Yang tadinya segini akan menjadi segini, lama-lama mencair. Oke, penurunan harga barang juga. Misalkan seringkali kita salah kaprah, investnya kepada barang-barang elektronik lah biar kelihatan wah, biar kelihatan prestis gitu kan. Barang-barang elektronik ataupun barang-barang kendaraan bermotor, motor gede lah, mobil mewah lah dan sebagainya. Padahal itu adalah investasi yang salah. Karena apa? Karena akan mengalami penurunan harga barang di tahun-tahun berikutnya. Ya enggak? Barang elektronik yang sudah second tentunya harganya akan turun. Ya itulah peristiwa yang melibatkan perluhan. Makin penasaran dong bagaimana penerapannya dalam soal-soal matematika. Oke, saya akan membagi kasus per kasus. Kasus pertama, soal tentang pertambahan penduduk. Oke. Kasus kedua, pertambahan populasi. Ya, sedikit-sedikit sama lah ya. Kasus ketiga, bunga majemuk. Kasus keempat, zat radioaktif. Kasus kelima akan melibatkan penyusutan volume zat. Kasus keenam, panjang lintasan bola. Ini yang sering amat keluar nih, baik dalam tugas, ulangan harian, ataupun mid semester atau final semester. Kasus bunga anuitas, ya menyerempet-nyerempet dikit anak-anak sosial ya, anak-anak ekonomi. Kasus bunga anuitas. Yes, ada 6 kasus yang akan saya kupas dalam Ayo Belajar dari Soal. Yes, kasus pertama berupa pertambahan penduduk. Contoh soalnya, di sebuah kota pada tahun 2021, jumlah penduduk sebanyak 2 juta jiwa. Menurut historis perhitungannya, tingkat pertumbuhan sebesar 2% per tahun, berarti akan bertambah setiap tahunnya. Berapa jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2025? Dengan tingkat pertumbuhan atau persentasenya 2%. Awalnya 2 juta, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Ada berapa? Ada 4 kenaikan. Oke, langsung saja ya. Langsung saja kita bahas. Oke. Dengan pendekatan rumus dari penambahan atau pertambahan jumlah penduduk. PT sama dengan P0 1 ditambah R pangkat T. Yang mana pada kasus ini P awalnya atau jumlah penduduk awalnya itu adalah 2 juta. Sedangkan rasionya atau persentasenya itu 2%. 2% kalau dijadikan desimal itu 0,02. Kenapa? Karena 2/100. 0,02. Dari 2021 menuju 2025. Berarti T-nya adalah 5 atau 4? 4. T-nya adalah 4. Maka kita input saja apa yang sudah diketahui pada rumusan yang ada. Di mana PT artinya jumlah penduduk pada tahun yang dimaksud. Berarti tahun keempatnya dong, 2025 itu tahun keempatnya. Nah, maka tinggal kita input di mana penduduk awalnya ialah 2 juta. Dikalikan 1 ditambah 0,02 persentasenya. 0,02 dipangkatkan 4. Artinya 2 juta dikalikan dengan 1
pangkat 4. 1,02 pangkat 4 berapa sih? 1,02 dikalikan 1,02 dikalikan 1,02 dikalikan lagi 1,02. Dia akan mendapat, yuk kakak hitung dulu. Oke. Oke, 2 juta dikali 1,024, dia akan mendapatkan hasil 2 juta 164.864, bla bla bla. Tapi karena dia menanyakan jumlah penduduk, nggak mungkin dong satu orang dihitung koma, tidak mungkin. Maka kita run off atau kita bulatkan. Pembulatan ke atas ataupun pembulatan ke bawah. Karena komanya ada kurang dari 5, maka saya bulatkan ke bawah. Dia menjadi 2.164.864 jiwa. Inilah jumlah penduduk pada tahun 2025. Oke, mudah lah ya. Mudah selama kalian mengetahui rumusannya. Rumusannya dari mana? Pendekatan deret ukur. Penambahan penduduk berupa deret ukur atau deret geometri. Ada pangkat-pangkatnya. Yes. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Pada kasus pertambahan populasi. Walaupun mirip-mirip dengan tadi, tapi ini lebih enak soalnya. Kenapa? Karena bisa manual. Yuk kita sama-sama saksikan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ukuran populasi suatu satwa berkurang menjadi setengahnya setiap 20 tahun. Pada tahun 2017, populasi satwa tersebut 500.000 ekor. Hitunglah jumlah populasi satwa tersebut pada tahun 1897. Berarti hitung mundur dong. 2017, 1997, 1987, hitung mundur dong untuk menuju tahun 1897. Enaknya manual. Kenapa? Karena rasionya di sini 1/2 dari 1/2 setiap tahunnya. Berarti kita enak manual. Tercapai nggak sih? Mencapai nggak sih? Dari 2017. Oke. Dari 2017 mundur 20 tahun ke belakang. Artinya 1997. Oke. Mundur lagi menjadi 1900. Oke. 1977, ya enggak? Dan 1957 mundur lagi 1937, 17. Oke, karena mundur 20 tahun. 1917, posisi 1897. Berarti posisi di sini deh, 1897. Awalnya 500.000. Saya dalam ribuan, 500. Karena populasinya kalau dia tahunnya naik kali setengah, berarti kalau tahunnya mundur kali 2. Berarti di sini kali 2 aja dong. 1 juta dong. Oke. Kali 2 lagi. 2 juta. Kali 2 berarti di sini 4 juta. 8 juta. Oke. $16 juta. Maka populasi pada tahun 1897 adalah 16 juta kali 2, 32 juta. Jadi tidak selamanya soal terpatok dengan rumusan. Kalau dia bisa manual atau bisa lebih cepat, efektif, caranya kita menggunakan urutan data, diurutkan saja ya datanya. Oke, soal kasus pertambahan populasi solve, selesai. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya tentang bunga majemuk. Yang suka investasi tentunya yuk perhatikan. Di sini Pak Deyoko menyimpan uang sebesar 600 juta. Besar juga ya. Oke, di bank dengan sistem bunga majemuk. Yang mesti diperhatikan adalah kata-kata majemuk.
sebesar 18% per tahun. Besar uang Pak Deyoko setelah 6 bulan bagaimana? Rumus bunga majemuk. Rumus bunga majemuk itu adalah Oke, rumus bunga majemuk pada tahun ke N, berarti pada tahun keberapanya atau bulan keberapanya, itu adalah MN sama dengan 1 tambah B pangkat N dikali modal awalnya. MO modal awal, berarti modal awalnya adalah MO 600 juta. 600 juta itu kan berapa sih? Terserah sih hitungannya mau di dalam ribuan atau malah menjadikan angka penting. Artinya sama aja, misalkan 6 dikali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 10 pangkat 8 angka pentingnya. Lanjut, berarti dia besarnya, bunganya. Lihat, dia 18 per tahun sedangkan 6 bulan. Artinya bunga yang didapat adalah bunga per bulan 18% per 12. 18 per 100 dibagi lagi 12. 0,18 dibagi lagi 12 didapat hasilnya 0,015. Sedangkan untuk N-nya 6 bulan. N-nya 6 bulan. N-nya 6 berarti. Tinggal input aja dong. Kita sudah memetakan, diketahuinya modal awalnya 6 juta. Bunganya 0,015. N-nya atau lamanya 6 bulan. Kenapa 0,15? Karena 18% itu per tahun. Sedangkan ini dalam bulan, berarti dibagi 12. Bunganya 0,15. Kita input langsung saja ke rumusannya. Maka akan menjadi 1 ditambah 0,015 pangkat 6 dikali 6 juta. 600 juta. 600 juta. Nolnya banyak ya, padahal bukan uang saya ini. Aduh. Piye iki? Oke, 600 juta. 1 ditambah 0,015 artinya 1,015 pangkat 6 dikali 600 juta. Oke. Dapatkan 1,015 pangkat 6 berarti kalikan 6. Pakai kalkulator saja kalau misalkan diperbolehkan. 1,015 dipangkatkan 6 hasilnya 1,0934 dikalikan dengan 600 juta. Oke, akan menghasilkan hasil akhir ya. Hasil akhir 656 juta 40.000. Inilah uang Pak Deyoko ketika 6 bulan. Wow, 6 bulan aja dengan penambahan bunga 56 juta 40.000. Luar biasa. Karena ini diinvestnya besar. Dan juga bunganya bunga majemuk. Bunga majemuk berarti kaitannya dengan deret ukur. Sekali lagi deret ukur karena ada bentuk pangkat yang berkaitan dengan geometri, deret geometri. Yes. Kasus bunga majemuk solve. Kita lanjut ke soal berikutnya atau kasus berikutnya. Seperti detektif Conan ya. Shinichi Kudo memecahkan kasus per kasus. Oke, kasus zat radioaktif. Oke. Kasus zat radioaktif di sini pada pukul 8 massa suatu zat radioaktif 0,5 kg. Apabila laju perubahan zat radioaktif tersebut 2% setiap jam, hitunglah sisa zat radioaktif pada pukul 10. Dari jam 8 sampai pukul 10. Dia perubahannya atau penyusutannya 2%. Maka berapa ya sisanya, masanya? Masanya berkurang nggak ya? Ya harus berkurang dong karena penyusutan. Oke. Kita cek, kita petakan berarti dari pukul 8 menuju pukul 10 dia adalah sebanyak 2 kenaikan atau 2 jam dong. 2 jam. Sedangkan untuk zat awalnya pakai yang tadi. Zat awalnya kita anggap P 0,5 kg.
Oke, dilanjutkan. Berapa persen? Persentasenya. Persentasenya P. Persentasenya 2%. Berarti 0,02. Rumus yang berlaku untuk puluhan zat radioaktif atau penyusutan zat ialah PN, sorry. Oke. PN sama dengan zat awal, massa zat awal 1 dikurang, kalau tadi pertambahan ditambah, ini dikurang. P persentasenya pangkat N. Masanya awalnya berapa? 0,5 kg. Udah satuan pokok ya, 0,5 kg karena kilogram. Dikali 1 dikurang 0,02 pangkat 2. Artinya 0,5 akan dikalikan dengan 1 dikurang 0,02. Berarti 0,98 pangkat 2. Dihasilkan berapa sih? 0,98 pangkat 2 dikalikan dengan 0,5. Dia akan menghasilkan 0,9604. Oke. Inilah massa zat radioaktif tersebut pada saat pukul 10. Oke, mudah ya? Mudah sekali. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke kasus penyusutan volume zat. Kasus penyusutan volume zat. Sebongkah gula batu. Tahu kan gula batu? Gula yang suka diinikan teh poci itu biasanya, atau dijadikan wedang jahe. Nah, dimasukkan ke dalam air lalu diaduk. Dalam 1 menit volume berkurang 20% dari volume sebenarnya. Ingat, volume sebenarnya bukan volume awal, bukan berarti 20% dari volume awal. Jika volume gula diamati pada setiap menit, jadi ketika diaduk diamati itu. Namanya juga kepo ya. Namanya juga kita makhluk yang selalu ingin tahu, selalu mencari tahu, maka selalu mengamati. Tentukan mulai menit keberapa volume gula menjadi kurang dari separuh volume awal. Kira-kira pada menit keberapa sih kurang dari volume awal? Nah, untuk penentuannya kita bisa menggunakan VT sama dengan dikurang 20% dari ini kan? Berarti dikali VT min 1. Artinya ketika menit pertama, pengamatan menit pertama. Oke, menit ke-1. Apa yang terjadi pada menit ke-1? Berarti V1. Dia akan sama dengan VT1 berarti V0 dikurang 20% itu berapa sih? 20% kan 0,2 atau 4/5. 4/5 dari V0. V0 dikurang dikurang 4/5 V0, artinya dia mendapatkan hasil ialah 20% itu 20%, 20 per 100 berarti 1/5. Sorry, ini adalah 1/5. Oke, 1/5 karena 20% kan. Berarti 1 dikurang 1/5, 4/5 V0. Pada menit pertama itu 4/5 dari volume awal. Udah setengahnya belum? Belum dong. Belum dari setengahnya volume awal kan. Berarti kita menuju menit kedua. Menit kedua. Maka V2 dia akan menghasilkan berapa sih zatnya V2? Berarti 4/5. Karena kan 20% dikali 4/5 zat sebelumnya kan, 20% dari sebelumnya 45 V0. Dia akan menghasilkan 16/25.
16 per 25 itu lebih dari atau kurang dari setengah nggak sih? Sama-sama kali 4 ini kan berarti 64 per 100 ya. Berarti 0,64 masih lebih dari setengah. Enggak. Pada menit keempat, menit ketiga enggak. Menit kedua enggak. Berarti menit ketiga kita menuju menit ketiga. Menit ketiga. Berarti V3 sama dengan 4 per 5 lagi dong. 20% dari 16 per 25. V0. Dia akan menghasilkan 64 per 125 V0. Oke, 64 per 125 itu ketika dijadikan per 1000 deh. Berarti kan sama-sama kali 8. Dia masih lebih dari setengah nih. Sama-sama kali 8 masih lebih dari setengah. Oke, berarti menit ketiga dia masih lebih dari setengahnya volumenya. Kita cari menit keempat deh. Lanjut ke menit keempat. Artinya saya hapus di sini. Oke, untuk menit keempat didapatkan. Menit keempat. Keempat. Berarti V4. 20% dari zat sebelumnya. Zat sebelumnya kan 64 per 125 V0 dong. Berarti 4 per 5. 4 per 5 itu dari 20%. Dari ini. Dari yang awal 4 per 5. Dikali 64 per 125 V0. Dia akan menghasilkan sama dengan 256 per 625 V0. Ini 256 per 625 itu kan kurang dari setengahnya. Iya nggak? Coba sama-sama. 1 per 2 pasti lebih besar dari 256 per 625. Oke, saya lingkarin. Berarti kita ambil conclusionnya 256 per 625 kurang dari 1 per 2. Cocok dong. Oke. Kita ambil kesimpulan ini. Pada menit keberapa? Berarti menit ke-4. Menit ke-4 lah volume zat tersebut atau volume gula batu tersebut menjadi kurang dari separuh volume awal. Oke, sobat belajar. Nah, puluhan panjang lintasan bola. Tapi sayang amat disayangkan, sesi sudah terlanjur habis. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi ayonanya. Jangan mudah putus asa dulu. Kenapa? Karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. See you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!